penggerak. Saya, Andia Meli Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 2 Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Srengat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Srengat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat diskusi materi, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang kami hormati Bapak Iska MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala Sayyidina Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus CGP, Ibu CGP yang berbahagia yang pada saat ini akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu, sebelum dimulai, marilah kita bekerja tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, di mana kita pada saat ini telah diberikan rahmat taufik hidayahnya seluruh betul tempat ini dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar dan membawa berkah baik kita semua tenaga pendidikan di sentimenti dua sehat dan khususnya bisa berdampak kepada peserta didik kita. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah saya sedikit memberikan sambutan perihal penyebaran pemahaman budaya positif. Mungkin Bapak Ibu saat ini bertanya-tanya penyebaran budaya positif itu nanti kira-kira mengikuti apa saja. Mungkin gambarnya seperti itu. Mungkin saya sendiri juga bertanya-tanya ini. Opo ini kira-kira budaya positif, terutama di lingkungan sekolah. Mungkin anak-anak saya budaya positif di sekolah ini mungkin yang pertama mungkin bisa nomor satu antara lain melaksanakan tata tertib sekolah, barangkali seperti itu. Terus nomor dua mungkin bisa juga tentang jumlah kebersihan dan lingkungan. Mungkin nanti bisa kejujuran, mungkin bisa religius, mungkin bisa kepedulian, mungkin bisa sifat toleransi, dan mungkin yang terakhir bisa sikap nasionalis. Kira-kira cocok budaya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini nanti namanya yang penyebaran pemahaman atau simpatik dengan sosialisasi. Jadi itu yang akan dipaparkan oleh Ibu CGP, namanya Bu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah acara ini selesai, karena semuanya ini harus berdampak utamanya kepada rekan sejawat dan utamanya kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan peserta didik kita nanti semuanya bisa melaksanakan apa yang sekarang kita paparkan di sini. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini nanti saya harapkan bisa berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Makanya keluarga besar TSRB Dua. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Isman MPD atas sambutannya. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, tiba saatnya kita pada acara diskusi materi dengan tema penyebaran pemahaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Andia Meli Ratnasari SPD. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Ibu Andia Meli Ratnasari dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif.
Di sini saya ingin berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya sampaikan tujuan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu mengimbaskan pemahaman yang telah didapatkan kepada rekan guru tentang budaya positif yang dipelajari di modul 1.4. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Dan yang ketiga, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Sebelumnya di depan Bapak Ibu sudah ada kertas lagi. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Nah, di depan ada kertas berwarna ya, Bapak Ibu silakan masing-masing mengambil satu. Bisa dibagikan di kelompoknya. Nah, kalau biasanya kita cek dengan rekan sejawat itu melalui WA, di situ kan ada emoji atau emoticon. Nah, dalam waktu 1 menit minta tolong gambarkan emoji yang mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini. Silakan. Bisa memakai spidol sesuai warna kesukaan Bapak Ibu. Gambarkan emosi yang mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan ditempel di kertas HBS ya, masing-masing satu. Landscape bisa, potret bisa. Sudah. Dalam hitungan 3 sudah ditampilkan. Sudah ya. Dalam hitungan 3 nanti silakan kertasnya itu ditunjukkan kepada rekannya yang ada di depan. Jadi dipegang di depan dadanya Bapak Ibu. Siap? Ya. Oke. 1, 2, 3. Emoji apakah yang digambar oleh teman-teman hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang sedih bulat. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman kita senantiasa bahagia selalu. Nah, ya, tertawanya lepas boleh, terima kasih. Nah, masuk ke materi. Nah, konsep inti budaya positif. Budaya positif itu dilakukan di lingkup yang luas. Awal mulanya asalnya dari mana? Dari peraturan kelas dahulu, dari peraturan kelas kemudian dibuat keyakinan kelas, kemudian membentuk lingkungan yang positif dan diterapkan menjadi kebiasaan atau budaya positif. Ini adalah langkah-langkah untuk membentuk kebiasaan atau budaya positif. Nah, konsep ini budaya positif ada 8 aspek. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi.
Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sebagai pendidik tentunya kita menginginkan atau memimpikan murid-murid yang memiliki kompetensi dan berkarakter Pancasila, juga memiliki sekolah yang kita cita-citakan, antara lain iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, jadi saling menghargai satu sama lain. Kemudian dari segi pembelajaran, yaitu kita menginginkan, pastinya sebagai pendidik kita menginginkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pendidik yang reflektif, sebagai pendidik nanti kita sebenarnya kita memiliki pemikiran yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi sesama rekan sejawat. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena masing-masing anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Karena kita kurikulum merdeka ini sudah mulai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka adanya seperti dulu kita melayani atau memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sebelah kanan itu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita memimpikan murid-murid yang memiliki sifat religius. Yang kedua, berkebinekaan global. Diharapkan peserta didik kita saling menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Yang ketiga, mandiri. Kita tentunya memimpikan murid-murid yang mandiri, bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas secara mandiri dan berdiri di kaki sendiri, juga tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Itu tadi adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau melihat gambar di depan, itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari gambar dua orang ini. Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu adalah makna di balik gambar yang ada di depan. Yang depan, nah, benar sekali. Menurut pendapat Bu Omor, yang depan diatur oleh yang di belakangnya. Mungkin ada pendapat yang lain. Kalau kita melihat gambar itu, anak terlalu, ya betul sekali. Terima kasih pendapatnya Bu Sira. Nah, ini adalah hanya gambar di depan. Itu sebenarnya adalah ilusi tentang teori kontrol. Nah, ini adalah ilusi gambar di mana guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita melakukan kontrol penuh ya terhadap murid-murid, dan murid-murid harus memenuhi apa yang kita suruh atau apa yang kita katakan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan hal yang positif kepada murid, kita terkadang berharap 100% anak itu seperti apa yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Kalau pendidikan di zaman dulu mungkin anak harus dikreasi, anak harus dididik sedemikian rupa supaya mereka disiplin. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Secara tidak langsung terkadang kita masih melakukan hal ini, bahwa orang dewasa itu memiliki penguasaan khusus terhadap anak-anak. Seperti itu. Nah ini kedepannya hendaknya kita sebagai pendidik mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua tabel di depan, ada perbedaannya ya. Yang tabel di sebelah kiri adalah stimulus respon, yang di kanan adalah teori kontrol. Yang di kiri contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap peserta didik itu kebutuhannya sama, tapi di kenyataannya kebutuhan peserta didik itu ternyata berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita balik menjadi kalimat yang positif bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya bahwa di diri peserta didik itu justru peserta didik yang sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, terkadang kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, biasanya terkadang kalau misalkan anak-anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita sedikit memaksa. Nah, itu kita ganti dengan hal yang positif, yaitu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau mencari solusi. Kemudian ada model berpikir menang dan kalah. Ada berpikir menang dan kalah. Nah, itu kita ubah paradigmanya menjadi model berpikir menang, yaitu kita senantiasa berpikir untuk positif. Nah, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri atau memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau kita mendengar kata disiplin, contoh yang nyata apa Bapak Ibu? Contoh perilaku disiplin itu seperti apa? Datang tepat waktu, apalagi mengumpulkan tugas tepat waktu, ada lagi berpakaian sesuai aturan, ada lagi contoh perilaku tentang disiplin, melaksanakan piket dengan dana lebih awal. Nah, betul sekali. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita nanti akan berusaha bagaimana peserta didik itu memiliki kesadaran. Contohnya, waktunya sholat tidak usah menunggu dimarahi, mereka dapat memikirkan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab atau disiplin diri untuk melaksanakan ibadah tepat waktu.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, materi berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Sebelum memasuki materi berikutnya, boleh kita explain dulu untuk melatih mengecek konsentrasi Bapak Ibu. Boleh berdiri. Terima kasih. Kita akan bernyanyi bersama. Kemudian permainan ini judulnya adalah panjang pendek atau pendek panjang. Nah, Bapak Ibu tulis kalau saya pendek, Bapak Ibu yang pendek apa maksudnya? Jadi panjang. Sebaliknya kalau saya pendek berarti nah, sudah bisa konsentrasi. Jadi pendek, panjang, pendek. Tapi ini akan saya lakukan. Akan saya lakukan kalau kita berhubungan dengan yang itu berbahasa satu-satu. Silakan Bapak Ibu konsentrasi sesuai dengan yang benar. Ya. Supaya Bapak Ibu bisa terpaham. Nah, materi berikutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita mempunyai nilai-nilai yang disepakati di lingkup masyarakat, yaitu tidak memandang dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi, contohnya ada di dalam profil pelajar Pancasila yang tadi 6 dimensinya sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernasionalistis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya ada beragam, ada peduli, rajin, integritas, hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, berbakti, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang hendaknya kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, silakan sedikit lagi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan
slide berikutnya. Silakan berbagi. Ya, silakan nanti dicatatkan di kertas masing-masing. Sudah siap? Sudah siap? Oke, berikut pertanyaannya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah, dan mengapa? Di antara nilai kebajikan yang sekian banyak tadi, silakan Bapak Ibu memilih satu saja nilai kebajikan yang paling penting menurut Bapak Ibu dan mengapa. Nilai kebajikan yang paling penting ditanamkan untuk murid kita dan alasannya kenapa. Silakan dijawab Bapak Ibu. Satu saja. Baik, adakah yang sudah selesai? Belum, sudah? Monggo Ibu. Menurut saya nilai-nilai kebajikan yang setiap institusi atau sekolah di kelas itu yang pertama itu percaya diri. Ya, anak-anak karena modal utama yaitu anak-anak untuk mengeksplor dirinya itu dia harus punya percaya diri dulu, pede dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah anak itu leader, biasanya untuk dibentuk itu akan lebih sulit. Jadi ibaratnya walaupun salah gitu, kalau tak boleh salah, tapi enggak apa-apa, yang penting di KPD dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada penutup. Mungkin berapa yang di sebelah timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi yang bisa dilakukan adalah kebahagiaan. Karena kalau anak-anak itu bahagia, saya kira melakukan apapun dia dengan senang hati, sehingga dengan sukarela dia nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik atau positif. Terima kasih Bapak. Dari kelompok 3, siapa? Kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan yang paling penting adalah rasa tanggung jawab, karena dengan adanya tanggung jawab itu sebagai penggelar sikap nilai-nilai disiplin yang baik. Misalnya dengan tanggung jawab kita memiliki sikap tanggung jawab, nanti sikap disiplin dan sebagainya itu diikuti seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan. Masing-masing dari kita biasanya menuntut apa? Memikirkan hal yang berbeda-beda. Nah, berikutnya nanti ke depannya semoga kita bisa bersinergi bersama dengan berkolaborasi antara semua rekan sejawat dengan menerapkan atau mengimplementasikan tentang pemikiran nilai kebajikan yang kita miliki masing-masing. Kembali lagi tujuannya yaitu untuk peserta didik. Masuk ke berikutnya, materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat dari gambar di depan, kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Makan. Betul sekali, makan. Makanan. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Betul sekali. Kemudian apa lagi? Sehat jasmani dan rohani. Kemudian bahagia, ekologi, kebebasan. Betul sekali, ada gambar tangan. Kemudian ada gambar mahkota, kira-kira tentang
meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, antara lain meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, bahwa setiap manusia itu pasti ingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang setidaknya harus dipenuhi oleh peserta didik. Jika salah satu tidak terpenuhi, contohnya, pernahkah Bapak Ibu mengajar di kelas pada saat jam pertama kemudian anaknya lemes? Nah, kira-kira kenapa anaknya lemes? Karena belum sarapan. Itu artinya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Kalau belum sarapan, berarti kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup, betul sekali. Nah itu kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Terkadang masalah yang terjadi di kelas itu karena adanya salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin ada peserta didik yang memiliki masalah di rumah, mungkin ada peserta didik yang kurang kasih sayang. Nah, bedah kasus. Siap ya? Siap untuk menjawab pertanyaan lagi ya? Nah, setelah ini akan saya tampilkan pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu silakan diskusi secara berkelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian menjawab pertanyaannya. Waktunya masing-masing kelompok 5 menit ya, maksimal 5 menit. Ini kasusnya. Ibu Nurul, guru wali kelas 7 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yaitu Panji. Beberapa anak telah mengeluhkan Panji yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nurul, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Panji melakukan hal itu? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Silakan diskusi, waktunya maksimal 5 menit. Silakan nanti dituliskan di salah satu lembarnya. Kira-kira apa alasan Panji meminta bekal temannya dengan paksa? Nah, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Silakan. Kira-kira ketika kita menemui masalah yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, silakan diskusi di kertas boleh. Setelah ini, silakan masing-masing kelompok menyampaikan pendapatnya ya. Permohonan.
Sudah kelompoknya bisa berjalan. Ayo, kita akan mulai presentasi mulai dari kelompok yang bersedia dulu. Silakan. Mungkin bagi mereka dari kelompok satu akan menjawab dari kasus ini. Mungkin buat slide sebelumnya itu kasusnya. Ya, jadi kalau menurut kami kasus yang dihadapi oleh Pak J adalah karena Pak J mengalami dua kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah mencakup tentang pangan. Mungkin karena dia itu tidak ada uang, tidak membawa bekal, jadi dia tidak bisa jajan. Akhirnya dia mengolah temannya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang dialami yang belum dipenuhi adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Karena kalau misalnya orang tuanya perhatian ataupun pagi itu dalam kasih sayang, dia tidak akan mungkin tinggal mengolah temannya. Nah, selanjutnya adalah solusinya adalah tentu saja guru harus berkolaborasi dengan orang tua dan juga paling benar karena kita nggak bisa menjudge Panji kenapa kamu seperti ini, pasti dari itu ada masalah yang dihadapi di rumah mungkin seperti itu. Terima kasih untuk kelompoknya Priscilla. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Priscilla. Ada untuk kelompoknya Priscilla ada dua kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu yang pertama bertahan hidup dan yang kedua kasih sayang. Monggo kelompoknya siapa? Terima kasih. Ini memang untuk bahasa saya, serak-serak bahasa. Enggak apa-apa. Jadi pada dasarnya jawaban kelompok kami ini hampir sama yang kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh Panji itu yaitu bertahan hidup dengan ditandai dia tidak bekal terus kurangnya rasa kasih sayang. Solusinya seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok satu, ya, kita butuh kolaborasi dengan orang tua. Tapi di samping itu, sebelumnya kita juga harus mengetahui latar belakang dari sisi keluarganya, terus ditanya dulu. Yang jelas dari awal kita tahu bahwa Panji itu seperti itu kan pasti dipanggil dulu kenapa aku sampai nggak makan gitu terus langkahnya dia nggak makan waktu itu kan. Berarti kita solusinya yang pertama kita kasih makan kan, karena kita membantu. Jadi kita mungkin tidak dari temannya yang punya bekal lebih atau dari bapak ibu guru juga yang kita solusi waktu itu untuk menyelamatkan kami itu ya kita memberikan makanan. Terus selanjutnya yang tadi kolaborasi dengan orang tua, kita pastinya konsep seperti apa keadaan orang tua Panji. Nah, kalau memang orang tuanya itu memang kondisinya sangat terbatas begitu, dan kita sebagai lembaga paling tidak memberikan solusi, mencarikan, memberikan jalan, misalkan mungkin ada bantuan atau ada banyak yang sudah kita lakukan itu kita usulkan di sana. Jadi intinya tidak hanya kita merasakan betul bahwa Panji itu benar-benar supaya pas dari itu seperti apa, kita usahanya seperti apa, itu memang kita selalu pantau gitu. Solusinya selalu kita jalan kita cari jalan keluarnya. Itu aja barangkali dari kelompok kami. Terima kasih. Kembali ke Bapak. Terima kasih untuk kelompoknya dulu. Kalau saya boleh simpulkan dari pendapatnya kelompoknya benar, kita harus memposisikan seandainya kita yang menjadi Panji dan merasakan
apa yang dialami oleh Panji. Terima kasih. Kemudian dari kelompok 2. Terima kasih Bu Bunda atas yang telah diberikan. Saya mewakili dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada Panji ada 2. Yang pertama, kebutuhan dasar akan berlanjut, yang terlihat dari dia tidak membawa bekal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kalau ibunya perhatian, pasti Panji mungkin akan diberikan bekal. Nah, solusinya ketika kita menjadi guru, yang pertama kurang lebih sama dengan kelompok yang dulu. Yang pertama adalah bertanya kepada Panji, apa alasannya dia tidak membawa bekal dan meminta kepada temannya. Apakah memang ibunya tidak menyiapkan, atau memang Panji tidak ingin membawa bekal karena mungkin makanannya akan bervariasi atau bagaimana sehingga suka dengan makanan temannya. Nah, karena pada saat itu dia tidak membawa bekal, mungkin pada saat itu ya khusus hari itu guru bisa memberikan makan. Karena nanti kalau pagi saja kebutuhan dasar bertanduknya saja tidak terpenuhi, nanti dia tidak bisa menerima pelajaran. Tapi untuk selanjutnya guru nanti harus berkolaborasi dengan wali murid, jadi menghubungi ibunya Panji mengapa Panji dan apakah lebih baiknya kalau Panji itu dibawakan bekal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang memberikan sarannya. Ternyata sebagai pemimpin kita hampir memiliki pemikiran yang sama untuk kasus ini. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ada 2. Tapi di antara 2 itu ada faktor yang paling utama. Kira-kira yang paling utama di antara 2 itu yang mana yang belum terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Karena Panji tadi tidak membawa bekal. Terkadang masalah-masalah yang kita hadapi itu masing-masing anak itu ternyata memiliki alasan tersendiri. Nah, silakan boleh mengambil sebenarnya lagi masih ya. Masih. Sebelum memasuki materi berikutnya, saya ada satu pertanyaan. Silakan nanti dituliskan. Ini dia pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada atasan yang menguji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Jelaskan alasannya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Seandainya kita tidak ada ujian dari atasan, tidak ada aturan datang tepat waktu, tidak ada surat teguran kalau kita terlambat, apakah kita akan tetap datang tepat waktu? Dan alasannya apa kira-kira? Adakah yang sudah selesai? Saya ingin mendengarkan jawaban Bapak Ibu yang tadi belum bersuara. Yang bergantian. Monggo dari kelompok 1 Ibu Panjang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berpendapat bahwa
tetap datang tepat waktu untuk mengajar siswa-siswi kita, karena memang sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pendidik. Itu saja. Terima kasih Bu Panca. Bu Panca tetap datang tepat waktu dikarenakan sudah merupakan tanggung jawab sebagai pendidik untuk mengajar murid. Meskipun tidak ada pujian atau teguran. Kelompok 2 siapa? Bu Sisa. Terima kasih Bu Nadia. Saya akan tetap datang tepat waktu karena bagi saya begitu berangkat ke sekolah saya sudah niat beribadah. Karena saya merasa bertanggung jawab sebagai guru. Saya ingin membuat murid-murid saya mencontoh saya supaya saya bisa menjadi teladan bagi mereka. Bersetuju sekali dengan jawabannya teman-teman Bu. Untuk kelompok 3 siapa? Pak ya, dari Bu. Terima kasih semuanya. Kalau dari pertanyaan ini, saya sebagai guru tentunya tetap datang lebih awal dari siswa atau datang tepat waktu, karena di satu sisi kita menjadi teladan dan itu merupakan kewajiban kita. Ibarat pepatah, murid kencing berdiri, ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kita sebagai panutan otomatis harus memberikan teladan bagi murid kita. Terima kasih jawaban. Masing-masing dari Bapak Ibu memiliki alasan datang tepat waktu, meskipun tidak ada aturan, tidak ada teguran dan lain sebagainya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah alasan-alasan yang Bapak Ibu miliki tadi merupakan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap harinya kita memiliki motivasi untuk datang ke sekolah itu untuk apa yang kita lakukan dan target apa yang ingin kita capai. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2 jenisnya. Ada ekstrinsik atau dari luar, dan ada intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Kalau kita tadi ada beberapa teman saya datang ke sekolah karena diniatkan untuk ibadah, itu kan berarti sudah tanggung jawab dan dari diri sendiri. Nah, kalau dari Bapak Ibu pendidik, saya yakin masing-masing kita mempunyai motivasi intrinsik. Nah, bagaimana dengan siswa? Ada motivasi perilaku manusia, jenisnya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau 2 ini diterapkan, misalnya siswa ditanya, kenapa kamu datang ke sekolah jam 6:30? Supaya saya tidak dihukum dulu. Berarti itu motivasi apa? Ekstrinsik. Karena mereka belum sadar diri bahwa kita mempunyai tanggung jawab sebagai peserta didik. Anak-anak itu belum punya kesadaran bahwa sebagai peserta didik harus disiplin diri. Nah, alasan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalkan anak-anak melakukan sholat tanpa diperintah, itu karena mereka sudah merasa mempunyai kesadaran, artinya itu motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Tugas kita adalah merubah atau menuntut anak-anak yang semula mereka memiliki motivasi perilaku dari luar, maka bagaimana kita sebagai pendidik bisa menuntut anak-anak supaya memiliki kesadaran atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri.
Nah, kaitannya ada 3 hal. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Di antara 3 ini mana yang masing-masing Bapak Ibu? Restitusi. Nah ini ilmu baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kalau kita hukuman, kita sudah sering mendengarnya sehari-hari ini. Hukuman kriterianya apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena hukumannya yang membuat adalah Bapak Ibu guru. Kemudian bersifat satu arah, murid tidak bisa menentang, mau tidak mau harus menjalani. Yang keempat yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini perbedaannya dengan hukuman yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan kita membuat kesepakatan, misalkan dalam pelajaran PJOK, kalau telah terlambat mengikuti praktek, maka siswa harus lari 2 kali putaran. Sebenarnya itu ada hubungannya. Itu bisa dikatakan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Kenapa? Kalau lari mengitari lapangan 2 kali, kalau terlambat mengikuti pelajaran PJOK itu kan pertama biasanya sebelum praktek yang dilakukan apa? Pemanasan. Kenapa anak itu disuruh mengelilingi lapangan 2 kali? Itu karena dia terlambat, akhirnya belum mengikuti pemanasan. Konsekuensi itu masih ada hubungannya dengan materi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid ini demi konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika dia ada masalah, kita menuntut anak untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Itu namanya restitusi. Ada pertanyaan? Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu menjawab dengan cepat ya, fokus di layar. Hukuman atau konsekuensi? Nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu yang menjawab. Kira-kira pernyataan yang ada di depan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Sudah siap? Tidak usah ditulis, langsung diucapkan cepat. Yang pertama, membersihkan kamar mandi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Pernyataan yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, betul sekali. Artinya dari 2 pernyataan ini Bapak Ibu sudah bisa memahami dan membedakan. Pertanyaan yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat. Betul sekali. Pertanyaan yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena lupa membawa tugas. Nah, ya betul sekali teman-teman dari semuanya. Nah, kaitannya apa itu? Kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol guru. Kita mempunyai 5 posisi kontrol guru.
keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, contohnya kita langsung saja ke contohnya supaya Bapak Ibu bisa langsung. Kasusnya sama, tapi 5 posisi kita di posisi yang berbeda. Contohnya, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya sama. Jika kita sebagai penghukum, maka kita menyuruh murid kita menghormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, kita biasanya akan menanyakan kepada siswa, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dengan kita memberikan pernyataan seperti itu, maka siswanya akan merasa bersalah. Nah, kalau kita sebagai teman, kita akan berbicara kepada murid kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita akan lebih gampang memaafkan dan memberi wanti-wanti atau latih khusus ya pada anak, nanti jangan diulangi lagi ya. Artinya posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, ini bisa diidentifikasi dengan Bapak Ibu guru mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dari pemantau ini agak sedikit dimasukkan solusi, yaitu membeli atributnya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai manajer? Kita menanyakan kepada peserta didik kita yang melanggar peraturan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi ditanya dulu, kemudian baru dicarikan solusi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar di depan apa Bapak Ibu? Gambar apa? Helm biasanya digunakan untuk apa? Melindungi kepala. Digunakan saat apa? Saat mengendarai sepeda motor. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ketika kita mengendarai motor harus memakai helm. Ada yang berpendapat? Terima kasih. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Langsung terlintas pikiran kita itu adalah sebagai pengaman. Dan setelah pengaman itu nanti kalau tidak diikuti kan efeknya bisa tadi kalau kecelakaan bisa berakibat fatal dan taat aturan. Terima kasih. Selain sebagai keamanan, kira-kira ada pendapat lain? Kira-kira apa? Kalau kita pakai motor itu kok harus pakai helm? Kalau saya pribadi, saya menggunakan helm itu sangat penting karena melindungi pandangan mata dari debu dan juga ini panas. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Kenapa kita memakai helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira pernah adakah yang terbersit di hati kita? Saya memakai helm supaya tidak
ditilang Pak Polisi. Ada yang berpikiran ke sana? Kita memakai helm karena ditilang Pak Polisi, takut ditilang Pak Polisi. Itu berarti motivasinya berasal dari luar. Nah, kalau motivasinya berasal dari dalam, berarti alasannya untuk melindungi diri sendiri dan untuk keselamatan diri sendiri. Nah, itu namanya keyakinan. Karena kita yakin kalau kita pakai helm nanti meminimalisir sesuatu yang terjadi supaya bisa melindungi kepala kita. Nah, ini kaitannya dengan materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelum ke materi berikutnya, masih konsentrasi Bapak Ibu, masih semangat. Nah, tadi kita sudah bermain pendek panjang. Nah, sekarang kita akan bermain tepuk. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, silahkan tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, sore berarti tepuknya 3 kali. Kalau malam, kira-kira kalau malam waktunya apa Bapak Ibu? Tidur atau istirahat, berarti tanpa suara. Siap, konsentrasi. Siap. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Pagi, sore, siang, pagi, malam, siang, malam. Sudah mulai konsentrasi. Nah, masuk ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ada yang tahu perbedaannya? Kira-kira kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Kira-kira ada pendapat? Karena peraturan itu seperti ngomong baku, terus nah, kaitannya karena kalau ada peraturan nanti pasti dikaitkan dengan adanya hukuman. Nah, ini berbeda ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas yaitu peraturan yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat peraturan, itu biasanya kita sendiri yang membuat peraturan. Mau tidak mau, siswa harus mengikuti aturan yang kita buat. Bedanya dengan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi mereka digiring atau dituntut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Karena dibuat bersama-sama, maka untuk meminimalisir siswa yang takut akan hukuman. Dan kurang lebih seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas itu ada kriterianya. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal,
sedikit saja agar mudah diingat. Kalau mungkin peraturan dilarang begini. Kalau keyakinan kelas itu singkat, padat dan jelas supaya mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena terlibat semua, maka masing-masing anak akan merasa dihargai. Nah, kira-kira itu tujuan untuk membentukkan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah membuat aturan kelas. Kalau mungkin kita di kelas, Bapak Ibu yang kualitas, kita sudah ada peraturan kelas. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah membahas peraturan yang telah ditulis. Yang ketiga, memilah keyakinan kelas. Mungkin aturannya masing-masing anak yang dengan pendapatnya satu. Ketika ada yang sama pendapatnya, maka diambil salah satu. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena kita supaya menerapkan budaya positif, maka kalimat yang negatif akan diubah menjadi kalimat yang positif. Langkah yang terakhir yaitu menyepakati keyakinan kelas. Contohnya ini, ada dua tabel di depan. Yang pertama, peraturan kelas. Contohnya, dilarang terlambat masuk kelas. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, yaitu dengan kalimat datang tepat waktu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian yang kedua, contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang itu negatif, kita ubah dengan saling menjaga kebersihan. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian bisa dipahami untuk peraturan dan keyakinan kelas tadi? Bisa. Bedanya apa tadi? Kalau peraturan kelas kalimatnya, kalau keyakinan kelas kalimatnya. Terima kasih. Nah, ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di depan ada gambaran segitiga. Nah, segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak yang mengalami masalah, kita panggil dan kita ajak dia dialog. Nah, dialognya seperti apa? Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak-anak maupun kita sebagai pendidik tiap hari itu kan pasti belajar dan belajar. Kalau kita di dalam proses belajar itu ternyata salah, kira-kira bagaimana? Apa-apa atau tidak apa-apa? Ketika ada anak belajar berjalan, kemudian anak itu jatuh, tidak apa-apa. Kemudian kita menyampaikan apa kepada anak itu? Kali-kali hari-hari, terus apa lagi? Nanti coba lagi. Kita tetap memotivasi, kan? Kalau di sekolah kita berarti memotivasi kepada peserta didik. Nah, contohnya dengan mengucapkan ini, ketika berdialog itu mengucapkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak
mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang sama. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya kasus Panji tadi, kasus Panji yang di awal tadi. Karena Panji mempunyai masalah mengganggu temannya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terkadang di lingkup sekolah kita atau kehidupan kita sehari-hari itu anak-anak itu berbuat sesuatu mungkin menurut kita itu aneh, tetapi ternyata di pemikiran anak-anak itu mereka mempunyai alasan tersendiri kenapa melakukan hal itu. Nah, contohnya dialognya seperti apa? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kalau bahasa Jawanya kita dilulu namanya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, ketika mereka nanti di proses pembelajaran ada masalah, maka berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam diri sendiri. Anak yang bermasalah tadi ditanya, apakah keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Selama ini mungkin kita sudah melakukan beberapa tahapan, tapi mungkin belum 3 tahapan ketika menangani masalah. Biasanya kalau ada masalah yang pertama kita lakukan apa? Kalau ada hal yang bermasalah, yang pertama kali kita lakukan yaitu menstabilkan identitas, menanyai. Kemudian yang kedua, mencari mencari solusi. Namun mungkin kadang kita masih belum menanyakan tentang keyakinan kelasnya atau keyakinan yang telah disepakati antara guru dengan murid. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh kasusnya. Ini contoh kasus dan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kasusnya, Amel lupa tidak membawa tugas yang akan dikumpulkan karena bangun kesiangan dan buru-buru ke sekolah. Berikut adalah video yang sudah saya lakukan dengan Amel. Kamu tadi siapa yang pakai bunga di sini? Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk sekolah kan? Nah, Amel, ini pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, setiap tindakan yang dilakukan tentunya kita mempunyai alasan. Kira-kira alasan
modelnya AMEL kelas 9A. Jadi ketika ada masalah, kita menyelesaikan dengan baik. Kemudian budaya positif itu akan bisa diterapkan ketika dimulai dari hal kecil dulu. Jadi mulai di dalam kelas terlebih dahulu. Kalau sudah di dalam kelas, anak-anak mempunyai kesadaran diri, maka nanti di lingkup sekolah harapannya anak-anak akan saling menghargai satu sama lain sehingga meminimalisir tentang permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Demikian paparan materi saya hari ini, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Adia Melly Ratnasari SPD dengan tema penyebaran pemahaman budaya positif. Harapan kami semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa kita terapkan dan berdampak positif pada anak didik kita. Amin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, di penghujung acara akan kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Lotong Suroso SPD. Kepada yang kami hormati, Bapak Lotong Suroso SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Adia benar-benar merupakan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lidillah bisawati Rasulullah Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa maghfiratan alana fil jadatin wa jadatin wa abadan risal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silil Fatihah. Akhirul doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara penyebaran pemahaman budaya positif. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.